Natasha Papasoka, NIM 2021-9509. Saya mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kampus Pustika Waru. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah cabang olahraga dayung. Yang pertama, sejarah cabang olahraga dayung secara umum itu sendiri tidak bisa ditentukan bangsa mana yang pertama kali menemukan olahraga tersebut. Hal tersebut karena sejarah olahraga dayung sudah ada sejak zaman kuno sampai sekarang ini, di mana pada zaman kuno manusia belum banyak mengenal tulisan sehingga sangat sulit untuk menemukan atau menentukan bangsa mana yang menemukan olahraga dayung tersebut. Dayung ini kemungkinan sudah dikenal sejak dahulu kala karena sebelum menggunakan motor sebagai penggerak perahu, orang menggunakan dayung sebagai alat untuk menggerakkan atau menjalankan perahu. Hanya saja pada zaman dahulu belum ada perlombaan seperti sekarang. Sejarah olahraga dayung kuno sekitar tahun 1864 dan 1867, Alfred Henry melakukan tur ke perairan Inggris, kemudian Prancis, Jerman, Swedia, bahkan ke Palestina dengan menggunakan perahu kayak. Dan setelah beliau kembali ke Inggris, kemudian membentuk sebuah organisasi bernama The Royal Canoe Club. Sejak tahun 1890-an, kano menjadi salah satu kegiatan olahraga yang populer di seluruh benua Eropa. Sejak saat itu, mulai muncul peningkatan konstruksi dan rancangan perahu kayak. Albert Hendricks membuat full boat pertama. Full boat ini menjelaskan sebuah kayak yang dibuat secara rekreasional, sebuah kanvas yang berlapis karet yang melapisi sebuah kerangka kayu yang dapat dibentangkan dan dilipat kembali dengan mudah. Jenis perahu kano sudah populer dari dahulu kala, karena pada zaman kuno pun masyarakat sudah banyak yang menggunakannya. Sebuah prasasti Mesir 1430 sebelum Masehi tercatat bahwa prajurit Amenhotep atau Amenhotep dia juga terkenal karena prestasinya yang pandai mendayung. Pada abad ke-13, festival Venesia disebut regata, yang diantaranya termasuk lomba perahu. Di tahun 1880-an, dalam buku bertajuk Kano dan Pembuatan Perahu untuk Para Amatir oleh W. P. Stephens, kano didefinisikan sebagai sebuah perahu berukuran panjang, umum memiliki proporsi yang sempit. Pada kedua ujung perahu dibuat runcing dan dayung ada pada genggaman tanganlah yang digunakan untuk menggerakkannya dengan awak perahu yang menjadi peserta seluruhnya menghadap ke depan. Waktu pun berganti dan kejuaraan kano mulai dilombakan di berbagai negara yang masih berupa olahraga dayung tradisional. Sebagai negara maritim, siapa yang tidak mengenal olahraga berlomba yang menggunakan kayak satu ini? Sebagai negara maritim yang hampir 70% wilayah negaranya dikelilingi oleh lautan, di Indonesia banyak sekali potensi yang belum tergali dalam olahraga dayung ini. Karena menurut cerita nenek moyang, bangsa Indonesia adalah seorang pelaut yang handal. Saking handalnya melaut, bangsa Indonesia sampai menuangkan kehandalan melaut ke dalam suatu nyanyian. Pada awalnya, perahu kano merupakan benda yang rapuh namun mudah untuk dikendarai, yang sekarang telah berevolusi menjadi perahu dengan penampilan yang licin dan cepat. Untuk cabang olahraganya sendiri terdiri dari beberapa macam, bergantung pada jenis medan yang dilombakan. Biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendayung menghadap ke depan. Yang kedua, alat dayung tidak terpaut pada perahu. Yang ketiga, sepenuhnya bergerak dengan tenaga manusia. Olahraga dayung telah dikenal sejak sebelum Masehi, akan tetapi baru diperkenalkan dan diresmikan sebagai olahraga perlombaan pada abad ke-16. Menurut catatan sejarah Raja Hendrik, memperuntukkan sungai Thames sebagai sungai yang hanya boleh dilewati
oleh para pendayung yang memiliki izin. Sejak saat itu, banyak sekali masyarakat Inggris yang berlomba untuk menjadi seorang pendayung yang baik, dan sejak saat itu banyak bermunculan perlombaan yang diadakan untuk merebutkan gelar sebagai pendayung terbaik. Nilai yang kemudian menjadi awal terciptanya suatu cabang olahraga dayung, dan sejak saat itu perlombaan dayung mulai menjamur dan diadakan hampir di seluruh perairan. Dan pada saat ini olahraga dayung sudah menjadi cabang olahraga yang sering diperlombakan. Dalam berbagai event nasional seperti Porprov, PON internasional seperti SEA Games, Olimpiade, dan kejuaraan lainnya. Rowing adalah olahraga dayung dengan perahunya yang sudah seimbang dan dilengkapi dayung. Perahu rowing ini berjalan mundur. Ada dua jenis nomor rowing yang biasanya diperlombakan, yaitu school dan suite. Nomor school adalah yang terdiri dari 1 orang, 2 orang, 4 orang, dan 8 orang. Perahu rowing school menggunakan 2 dayung yang memiliki ukuran panjang dan lebar sama rata. Masing-masing pendayung memegang kedua dayung tersebut. Canoeing adalah nomor olahraga dayung yang memiliki tingkat kesulitan sendiri karena belum dalam keadaan seimbang, sehingga mengharuskan pendayung yang mengikuti nomor ini berlatih agar dapat menyeimbangkan perahu ini. Ada 2 jenis nomor canoeing yang cukup dikenal, yaitu kayak dan kano. Dayung merupakan salah satu jenis olahraga daya tahan atau endurance yang sarana utamanya adalah air dengan media perahu dan dayung. Cabang olahraga dayung ada yang bersifat permainan dan ada juga yang bersifat perlombaan. Olahraga ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Bahkan olahraga ini bisa dikatakan sebagai olahraga yang cenderung memberikan unsur seni karena di dalamnya melibatkan perpaduan antara gerak tubuh dan alat yang digunakan untuk mendayung. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Rockman, bahwa gerakan dayung dilakukan secara berirama terus-menerus dan ada rasio yang baik antara fase kerja dan fase istirahat. Untuk mencapai gerakan yang ritmik dan harmonis tersebut tentunya perlu didukung oleh biomotorik, psikologis, dan aspek pendukung lainnya. Demikian video saya mengenai sejarah olahraga dayung. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.